two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. I would prefer to make a deal because I'm not looking to hurt Iran. They're great people. I know so many Iranians from this country. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه. هرچی جنایت کنید پرانگیزه تر میشه. Berbicara dalam program Sunday Morning Futures yang dipandu Maria Bartiromo, Presiden Donald Trump menyebut ada dua cara menghadapi Iran, yaitu dengan militer dan negosiasi. Sebenarnya, kata dia, akan lebih baik untuk membuat kesepakatan, sebab penyelesaian militer adalah sesuatu yang mengerikan bagi mereka. Tapi belakangan, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menolak permintaan perundingan nuklir Trump, menyebabkan intervensi militer Amerika di Teheran mungkin akan terjadi. Benarkah ini awal dari konfrontasi tersebut? Melaporkan perkembangan terbaru di Timur Tengah, seperti inilah fakta di balik perundingan nuklir Amerika yang ditolak oleh Iran. Trump serukan perundingan nuklir. Donald Trump mencari peluang diplomatik untuk memanfaatkan apa yang dilihat pejabat Amerika sebagai Iran yang melemah. Sebagaimana dilaporkan Reuters, pejabat barat khawatir akan Iran yang bersenjata nuklir dapat mengancam Israel dan produsen minyak teluk Arab, serta memicu perlombaan senjata regional. Karena itu, Trump mengatakan ingin merundingkan kesepakatan nuklir dengan Iran dan mengirim surat kepada para pemimpinnya minggu lalu. Ketika ditanya dalam wawancara Fox Business, apakah ia telah mengirim surat itu kepada Ayatollah Ali Khamenei, Trump berkata, "Ya, tak peduli meski Iran membantah berupaya mendapatkan senjata nuklir." Kemudian, melalui pernyataan pada hari Jumat, Trump kembali membahas persoalan surat dan menyebut tengah mengupayakan perjanjian baru dengan Iran untuk mengekang program nuklir negaranya. Tetapi, sebagaimana Politico mengutip dalam rilisnya, Iran segera mengabaikan pendekatan baru itu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berkata, pihaknya tidak akan melanjutkan pembicaraan sampai Amerika mencabut kebijakan sanksi tekanan maksimum. Kebijakan tersebut yang diberlakukan kembali oleh Trump saat kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari mengarah pada pemberlakuan sanksi besar-besaran terhadap Teheran layaknya masa jabatan pertama. Ancam aksi militer jika tidak terpenuhi. Sejalan dengan dikirimnya surat dan desakan perundingan baru tentang program nuklir, Trump juga mengirim isyarat konfrontasi langsung. Benar bahwa ia mengedepankan kesepakatan, namun di saat bersamaan ia berkata ada kemungkinan tindakan militer jika Iran menolak. Komentarnya kepada wartawan di ruang oval pada hari Jumat pun tidak menyebutkan itu ada dalam surat atau tidak. Tapi Trump secara terselubung menyinggung kemungkinan aksi militer dengan mengatakan, kami memiliki situasi dengan Iran yang sesuatu akan segera terjadi, sangat-sangat segera. Mengingat keputusan Iran memperkaya uranium ke tingkatan tertentu hanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Sebenarnya Khamenei sempat membuka pintu kemungkinan perundingan dengan Amerika dalam pidatonya Agustus lalu, berkata bahwa tidak ada salahnya terlibat dengan musuh. Namun baru-baru ini pemimpin tertinggi tersebut berubah pikiran. Alih-alih mempertimbangkan, ia merendahkan upaya perundingan dengan menyebut Amerika tidak cerdas, bijaksana, atau terhormat. Iran tolak perundingan nuklir. Wawancara dengan Fox Business dilakukan pada hari Kamis dan Trump mengatakan bahwa ia mengirim surat itu kemarin, yang berarti hari Rabu. Tapi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari Sabtu mengatakan belum menerima surat tersebut. Ia sekalian menolak dorongan perundingan antara kedua negara, berkata bahwa perundingan hanya akan ditujukan untuk memberlakukan pembatasan pada jangkauan rudal Iran dan pengaruhnya di kawasan. Khamenei tidak menyebutkan nama Amerika Serikat, tetapi menyebut tentang pemerintah yang suka mengintimidasi dengan mendesak perundingan terus-menerus jelas mengarah ke sana. Negosiasi mereka tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi bertujuan untuk mendominasi. Khamenei memperingatkan kepada para pejabat. Associated Press yang mengutip pernyataan itu menyoroti bagaimana Khamenei melihat tuntutan Amerika akan bersifat militer dan terkait dengan pengaruh regional Iran.
Mereka akan membahas kemampuan pertahanan, kemampuan internasional negara tersebut. Mereka akan mendesak Iran untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, tidak bertemu dengan orang-orang tertentu, tidak pergi ke tempat tertentu, tidak memproduksi beberapa barang, jangkauan rudal Anda tidak boleh lebih dari jarak tertentu. Apakah mungkin bagi siapapun untuk menerima ini? Kata Khamenei lebih jauh sehari setelah Trump mengancam tindakan militer jika Iran menolak untuk terlibat dalam perundingan tentang program nuklirnya. Negara Arab memihak Iran. Ketika Amerika mengusulkan perundingan dan Iran menolak, bukankah jelas apa yang akan terjadi setelahnya? Tapi penting untuk mengingat bahwa dunia bukan hanya menyimpan Amerika dan Iran di dalamnya. Sebagaimana saat negara Arab angkat suara, meminta agar pihak-pihak terkait mempertimbangkan dampak serangan ke fasilitas nuklir Iran nantinya. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani memperingatkan serangan tersebut akan mencemari pasokan air Teluk dan mengancam kehidupan di Qatar, UEA, dan Kuwait. 3 negara gurun yang berhadapan dengan Iran di sisi berlawanan Teluk memiliki cadangan air alami yang minimal dan merupakan rumah bagi lebih dari 18 juta orang. Di mana satu-satunya pasokan air minum mereka adalah air desalinasi yang diambil dari Teluk. Tidak mungkin Qatar akan mendukung segala bentuk langkah militer Amerika. Kami tidak akan menyerah sampai kami melihat solusi diplomatik, katanya dalam sebuah wawancara dengan tokoh media konservatif Amerika, Tucker Carlson, yang diunggah pada hari Jumat. Qatar menilai beberapa tahun lalu bahwa mereka berisiko kehabisan air minum setelah 3 hari jika terjadi serangan terhadap situs nuklir Iran. Faktanya, Qatar yang kaya gas memang bersekutu dengan Amerika dan menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah. Tetapi negara ini juga menjalin hubungan dengan Iran yang berbagi ladang gas terbesar di dunia, terutama karena beberapa situs nuklir Iran lebih dekat ke Doha daripada ke Teheran. Peringatkan bahaya senjata nuklir. Juru bicara Departemen Luar Negeri berkata, Amerika Serikat telah lama berupaya mencegah negara-negara lain memperoleh senjata nuklir. Trump pada dasarnya berusaha menyingkirkan nuklir. Menurutnya akan sangat bagus jika semua orang menyingkirkan senjata nuklir mereka. Bahkan dalam pernyataan pada hari Kamis, ia berkata ingin denuklirisasi bersama dengan Rusia dan Cina. Terlepas dari keinginan tersebut, para ahli senjata nuklir berpendapat bahwa ketidakpastian yang diciptakan Amerika atas aliansi global membuat lebih banyak negara kemungkinan akan mempertimbangkannya. Direktur Eksekutif Pusat Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi WINA, Elena Sokova mengatakan kepada Newsweek, banyak negara yang sebelumnya memutuskan untuk tidak memiliki opsi senjata nuklir justru melakukannya karena perlindungan yang diberikan oleh Amerika dan aliansinya. Risikonya adalah gelombang baru proliferasi nuklir dengan semakin banyaknya kekuatan nuklir yang meningkatkan kemungkinan penggunaan senjata atom secara disengaja atau tidak disengaja jika terjadi Perang Dunia III. Untuk saat ini, hanya ada 9 negara yang diyakini memiliki senjata nuklir berdasarkan jumlah hulu ledak, yaitu Rusia, Amerika Serikat, Cina, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Sementara Iran merupakan kandidat yang paling mungkin memperoleh senjata nuklir dalam waktu dekat. Trump jelas sangat ingin melakukan diplomasi, tapi pihak Iran menganggapnya intimidasi. Dan jika upaya diplomasi buntu, Trump tidak ragu mengerahkan militernya. Menurut kalian, mungkinkah konfrontasi langsung segera terjadi?